Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di kebersamaan untuk edisi pagi hari ini di Mutiara Pagi, edisi 17 Januari 2024. Alhamdulillah kita sudah terhubung ya dengan narasumber kita di pagi hari ini di Mutiara Pagi bersama Buya Randy Pranata sebagai narasumber kita, yaitu dengan tema memperbaiki diri. Nah, kita sapa dulu untuk Buya Randy yang sudah berada di penghujung telepon untuk edisi pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Buya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar Buya? Alhamdulillah, kabar baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Buya. Oke. Nah, untuk tema kita di kebersamaan pagi hari ini ya, yaitu edisi Rabu 17 Januari 2024, yaitu memperbaiki diri. Nah, seperti apa nih kita harus memperbaiki diri menurut ajaran Islam? Silakan Bu ya. Paparan singkatnya di pagi hari ini. Halo Bu ya. Halo. Iya, oke. Sesuai dengan tema kita yaitu memperbaiki diri ya. Seperti apa nih memperbaiki diri menurut Islam Bu ya? Silakan paparan singkatnya mengenai tema kita di kebersamaan untuk pagi hari ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan pertama kali, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat mendengarkan RRI Sungai Buloh Mutiara Pagi, di mana pada pagi hari ini tema kita yaitu memperbaiki diri. Salawat dan salam buat kekasih Allah, teladan kita semua, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah merubah pola kehidupan umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah pemirsa, para pendengar, kehidupan dunia ini tidaklah lama. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Apalagi kita ini adalah umat akhir zaman. Jadi paling lama kehidupan kita dunia ini 60-70 tahun atau lebih-lebih sedikit. Berbeda ya dengan umat-umat terdahulu seperti umatnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa dan sebagainya. Mereka berumur ratusan tahun, bahkan ada yang berumur sampai 950 tahun. Tetapi berbeda dengan kita hari ini, umat Rasulullah SAW. Umur kita, kata Rasulullah itu, di dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqulluhum may yajuzu dzalik. Umur-umur umatku, kata Rasulullah, antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit orang yang mampu untuk melampaui umur tersebut. Dan kalaupun ada yang lebih, maka itu tentu bonus yang Allah berikan. Nah, mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal soleh. Dan itu pun juga tidak banyak orang yang lebih dari umur-umur tersebut. Justru yang sering kita dengar, baik itu pengumuman-pengumuman di masjid-masjid sekarang ini, pada umumnya berumur 60-70. Bahkan banyak yang di bawah itu. Ada yang berumur 35, 40, 50. Apapun itu, kita selaku orang yang beriman mesti hati-hati sekali di dalam kehidupan yang sebentar ini. Selalulah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita
hati yang istiqomah dalam menjalankan ibadah dan istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, dan juga menjaga tingkah laku kita dan menjaga hati kita. Kita mesti pandai-pandai dalam waktu yang sebentar ini. Bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkan waktu yang sebentar ini untuk memperbanyak bekal kita, untuk memperbanyak amal-amal soleh atau amal kebaikan kita. Karena seiring berjalannya waktu, terkadang sering membuat manusia itu menjadi lupa bahwa umurnya semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin dekat dengan waktu berjumpa dengan Allah, semakin hari semakin dekat dengan alam kubur. Dan waktu itu tidak terasa, waktu itu berjalan begitu cepat sekali. Mungkin pernah di antara kita yang merasakan dulu, kita lihat adik-adik kita atau keponakan kita lagi kecil-kecilnya, sedang imut-imutnya, kita gendong. Baru sesaat saja rasanya dengar kabar sekarang ini mereka sudah tamat daripada perguruan tinggi, mereka sudah tamat kuliah. Barulah kita sadar bahwa umur kita ini sudah pesat sekali bertambah. Dan kita baru saja rasanya di tahun 2023. Namun sekarang ini kita sudah berada di dalam tahun 2024. Maka tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat sekali. Maka untuk itu kita perlu memperbanyak muhasabah diri, menghitung diri. Sudah berapa banyakkah kira-kira amal ibadah yang sudah kita lakukan selama ini? Dan sudah berapa banyak pula dosa-dosa yang sudah kita perbuat selama ini. Dan ini hanya diri kita saja yang tahu. Hanya diri kita saja yang tahu tentang amal soleh kita masing-masing. Begitu juga dengan dosa-dosa kita. Hanya kita sendiri sajalah yang tahu tentang dosa-dosa kita. Sedangkan orang lain tidak ada yang tahu. Keluarga kita tidak tahu. Bahkan pasangan hidup kita sendiri pun tidak tahu tentang amal baik dan dosa kita. Dan tentunya yang paling tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha tahu atas segala-galanya. Bila mana selama ini ibadah kita sedikit, maka mulai saat ini marilah kita perbaiki. Dan jika selama ini dosa kita banyak, maka masih ada waktu dan kesempatan yang Allah berikan ini untuk kita bertaubat dan memperbaiki diri. Maka untuk itu mari kita manfaatkan waktu yang sebentar ini, waktu yang telah Allah berikan ini untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sangat-sangat menyukai hambanya yang mau insaf, mau bertaubat, mau menyadari dan mau memperbaiki diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah ayat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan dirinya. Maka jangan sampai umur kita bertambah sementara amal soleh kita tidak bertambah-tambah. Tidak ada peningkatan dalam ibadah kita, tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, tidak bertambah amal kebaikan, dan tidak ada niat untuk memperbaiki diri, untuk merubah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Maka untuk itu, dalam memanfaatkan waktu, seorang imam yang bernama Imam Al-Ghazali, beliau pernah membagi ada 3 golongan manusia di dunia ini. Yang pertama, ada golongan manusia yang beruntung. Yang kedua, ada golongan manusia yang rugi. Dan yang ketiga, ada golongan manusia yang celaka. Siapa golongan yang pertama orang yang beruntung itu? Yang pertama, golongan orang yang beruntung itu adalah golongan orang yang hari ini
lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Inilah orang yang beruntung itu. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan ini. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Artinya apa? Ada peningkatan dalam segi ibadahnya, segi muamalahnya, sosialnya, ada bertambah amal soleh dan kebaikannya. Kemudian sebaliknya berkurang perilaku maksiatnya dibandingkan dengan tahun-tahun yang telah sudah. Inilah golongan orang yang beruntung itu. Kalaulah dulu dia solat, tetapi maksiat jalan juga. Tapi hari ini dia solat dan dia terjaga dari perbuatan maksiat. Itulah orang yang beruntung. Dan itulah solat yang sebenarnya. Solat yang mencegah dari perilaku perbuatan yang maksiat, perbuatan yang mungkar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau dulu setiap terima gaji lupa dia nyisihkan di jalan Allah, padahal Allah yang memberikan jalan supaya dia dapat meraih rezeki, tetapi lupa dia untuk berinfak, sayang untuk memberikan zakat. Tetapi saat ini setiap selesai dia terima gaji, dia sisihkan terlebih dahulu untuk di jalan Allah, untuk membantu orang tuanya, untuk membantu orang yang membutuhkannya, fakir miskin, anak yatim, lembaga sosial dan lain sebagainya. Sehingga membuat Allah semakin cinta dan Allah menambah berkah di dalam hartanya. Allah akan tambah rezekinya. Maka untuk itu jangan sampai kita ada rasa takut untuk berbagi. Tidak ada yang tiba-tiba jatuh menjadi miskin karena mau berbagi, mau bersedekah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk bertambah dengan berlipat-lipat, berlimpah-limpah bagi siapa saja yang mau memberikan di jalan Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 11, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Sudah diganti dengan berlipat ganda di dunia, Allah beri pula pahala untuk kehidupan akhirat kelak. Betapa beruntung sekali orang yang suka memberi di jalan Allah. Inilah golongan orang yang beruntung itu. Kalau dulu mungkin dia jarang memberi, sekarang dia jadi dermawan. Kalau dulu jarang mau membantu sesama, sekarang jadi ringan tangan membantu dan menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ada rasa peduli, ada peningkatan dalam dirinya. Kalaulah dulu mungkin dia senang duduk di meja judi, duduk di tempat-tempat maksiat, tetapi hari ini dia senangnya duduk di majelis ilmu, duduk bersama orang-orang yang saleh, duduk di majelis zikir, mengikuti kajian-kajian. Kalaulah dulu dia sering makan yang haram misalnya, korupsi, suka mengambil hak orang lain, merampas tanah orang lain, tetapi sekarang sangat terjaga sekali dari yang haram, terjaga dari yang subhat, berupaya dia mengembalikan dan menjadi orang yang bertanggung jawab, karena dia tahu bahwa yang haram tidak akan pernah membawa kemuliaan, tidak pernah bisa membawa kesuksesan, justru akan membawa kebinasaan dan kesengsaraan. Sehingga ketakwaannya semakin hari semakin bertambah, semakin hari imannya semakin meningkat, sehingga nampak di wajahnya semakin cerah dengan cahaya iman, semakin tenang kehidupannya, semakin tenang dan terang hatinya. Dan inilah golongan orang-orang yang beruntung itu. Hari ini lebih baik
daripada hari kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Lalu bagaimana langkahnya agar kita menjadi orang yang beruntung itu? Berupayalah memperbaiki diri dengan 3M. Apa itu 3M? Mulai dari hal terkecil kita perbaiki. Yang pertama dari terkecil, hal yang terkecil. Kemudian yang kedua, mulai dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga, mulai dari saat ini. Kemudian golongan yang kedua, yaitu golongan orang-orang yang merugi. Siapa pula orang yang merugi itu? Yaitu golongan orang-orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin. Tahun ini sama saja dengan tahun kemarin. Tidak ada peningkatan sama sekali. Tidak ada perubahan dalam dirinya untuk menuju kepada yang lebih baik. Kalau dulu dia jarang sholat misalnya, kalaupun sholat hanya di waktu-waktu musiman saja, di waktu tertentu saja, bulan Ramadan saja misalnya. Sekarang masih bertahan seperti itu juga. Ibadahnya masih jarang-jarang. Kalau dulu sering telat melaksanakan sholat, tapi hari ini masih sama, masih suka dan sengaja telat menjalankannya. Padahal sholat ini panggilan Allah yang sering kita lalaikan. Bagaimana nanti kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terkadang hanya karena urusan sepele, hanya karena urusan dunia, urusan harta, lupa kita dengan yang memberikan harta itu. Lupa dengan yang maha kaya, yang selalu memberikan rezeki kepada kita selama ini. Kalau dulu solatnya hanya yang wajib-wajib saja, saat ini masih yang wajib-wajib saja. Tidak ada peningkatan untuk melakukan, menambahkan qobliyah dan ba'diyahnya, yang sunat-sunatnya, tahajud, duha dan sebagainya. Padahal yang sunnah-sunnah ini juga pahalanya sangat besar. Selain pahalanya yang besar, ibadah yang sunnah-sunnah ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas iman kita dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, kita harus berusaha meningkatkan ibadah kita dengan melaksanakan ibadah sunnah sebanyak-banyaknya dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan senantiasa, kata Allah, hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi kalau dulu sedekahnya suka pamer, suka memberitahu supaya orang banyak tahu, hari ini masih sama. Kalau dia sedekah masih ada rasa ingin diketahui oleh orang lain, artinya tidak ada peningkatan. Bercerita dia di mana-mana supaya orang jadi tahu dia orang kaya, supaya orang jadi tahu bahwa dia ini orang dermawan. Padahal dia melakukan amal ibadah, tetapi tidak tahu amal ibadahnya rusak gara-gara punya niat yang lain, gara-gara punya niat agar dipuji oleh orang banyak. Maka inilah golongan orang yang merugi itu. Kalau dulu dengan tetangga, kalau ada masalah sedikit-sedikit ribut, sedikit-sedikit tidak bertegur sapa. Tapi hari ini masih seperti itu juga. Tidak ada peningkatan. Padahal umur sudah bertambah. Bukannya menambah kebaikan-kebaikan, menjaga silaturahmi, tetapi ini malah masih bertahan dalam perilaku yang tidak baik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang yang merugi ini. Kemudian yang ketiga, yaitu golongan orang-orang yang celaka. Siapa pula orang yang celaka ini?
yaitu golongan orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin. Semakin hari semakin berkurang ibadahnya. Semakin hari semakin bertambah maksiatnya. Dulu rajin dia ke masjid. Dulu rajin duduk di majelis ilmu. Sekarang tiba-tiba menghilang begitu saja. Padahal badan sehat, tetapi iman yang sedang sakit. Imannya menurun karena jarang diisi, jarang mendengarkan nasihat ulama, jarang duduk-duduk di majelis ilmu, duduk-duduk di majelis zikir. Kalau dulu gemar dia bersedekah, setiap ada yang kena musibah selalu hadir membantu. Tetapi sekarang ini uang banyak, tetapi tambah banyak hartanya, tambah kikir, tambah kaya, tambah takut kehilangan dunia. Disusupi dia dengan penyakit wahan, hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut kepada mati. Nah, inilah golongan orang-orang yang celaka itu. Kalau dulu jarang bermaksiat, tetapi sekarang bermaksiat. Dulu tidak pernah terlibat berjudi, tetapi hari ini tiap hari dia berjudi. Apalagi saat ini perjudian sudah sangat mudah dan bebas sekali diakses siapa saja. Mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, rakyat biasa, para pejabat. Dan orang menganggap hal ini adalah hal yang lumrah. Padahal ini bagian daripada dosa besar yang amat besar dosanya. Belum lagi maksiat-maksiat yang lain hari ini, seperti perzinahan, riba, pembunuhan di mana-mana, penipuan dan sebagainya. Maka untuk itu jangan heran bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah, baik itu musibah banjirkah, tanah longsor dan sebagainya. Ini artinya Allah ingin menyadarkan kita. Kita dipersulit untuk meraih rezeki gara-gara dosa yang tak kunjung kita taubati. Dan ini tidak saja menimpa pelaku maksiat saja, tetapi termasuk orang-orang yang baik pun juga ikut menanggung akibatnya. Kenapa? Karena banyak orang yang baik yang diam dan membiarkan kemungkaran-kemungkaran terjadi, membiarkan kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi, baik pada keluarganya, tetangganya, maupun masyarakat di sekitarnya. Maka marilah kita lihat dalam diri kita masing-masing. Pada golongan manakah kiranya kita? Golongan orang beruntungkah? Golongan orang yang merugi? Atau malah golongan orang yang celaka? Namun doa kami mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang beruntung, di mana pada hari ini dia lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini dia lebih baik daripada tahun kemarin. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk pada golongan tersebut, dan mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang termasuk kepada golongan orang yang merugi dan golongan orang yang celaka. Nah, jadi mungkin demikian. Oke, ya baik ya. Ya pendengar, baru saja kita dengarkan ya, lumayan detail ya, yang Buya sampaikan, yaitu mengenai tema kita di kebersamaan di Mutiara Pagi edisi Rabu 17 Januari 2024, yaitu memperbaiki diri. Nah, Buya sudah banyak sekali menyampaikan apa itu memperbaiki diri ya. Pastinya memperbaiki diri ya, dalam Islam secara umumnya kita lakukan dengan cara pastinya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya juga dengan melaksanakan amalan-amalan ibadah ya, dan berdoa memohon ampunan serta bimbingan dari Allah. Nah Buya, karena kan waktunya juga singkat ya Buya ya, mungkin bisa sedikit nih Buya menyampaikan sedikit kesimpulan saja Buya mengenai tema kita di kebersamaan untuk edisi pagi hari ini. Silakan Buya. Kesimpulannya, marilah kita memperbaiki diri dengan berupaya, yaitu dengan cara 3M tadi. Ya. Yang pertama, mulai dari hal yang terkecil kita perbaiki. Kemudian yang kedua, mulai dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga, mulai dari saat ini.
Mungkin itu upaya yang harus kita lakukan dalam hal memperbaiki diri. Iya, oke, baik. Ya, itulah mendengar ya, kita dengarkan bersama-sama ya mengenai tema kita di kebersamaan untuk edisi pagi hari ini ya. Segeralah untuk memperbaiki diri ya Bu ya, karena tidak ada manusia yang pastinya ya jauh dari kesalahan, pasti akan ada kesalahan. Nah, dengan memperbaiki diri kepada Allah, dan insya Allah Allah akan selalu mendengarkan doa-doa kita ya, dan kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan waktunya Bu ya. Iya, sama-sama, Mbak. Iya, oke. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali ya. Kalau bisa langsung ke studio Sungai Penuh ya Bu ya, untuk Amin, amin, ya rabbal alamin. iya, amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Bu ya. Ya, Selamat selamat pagi, ya, Mbak. selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, baru saja kita dengarkan bersama-sama ya di Mutiara Pagi. Kita bersama Buya Randy Pranata ya sebagai narasumber kita untuk pagi hari ini, yaitu mengenai memperbaiki diri ya. Dan sudah banyak sekali ya yang Buya sampaikan tentang memperbaiki diri dalam Islam ya. Pastinya dengan selalu melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan untuk Anda semuanya, kita nantikan Warta Berita bersama Pro 1 RRI Jambi sesaat lagi, dan tetap bersama kami di 96,7 MHz.